wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah Indonesia, tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Kalimantan terbagi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Banjar dan Pontianak. Kerajaan Banjar yang akan dijelaskan oleh Naila dan Farel. Kerajaan Banjar. Di akhir abad ke-15, Kalimantan Selatan masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Sukarama. Raja Sukarama berwasiat agar penerusnya ialah cucunya, Raden Samudra, anak dari putrinya, Putri Galuh Intansari. Ayah dari Raden Samudra adalah Raden Manteri Jaya, putra dari Raden Begawan, saudara Maharaja Sukarama. Wasiat Raja Sukarama membuat nyawa Raden Samudra terancam. Misalnya, Pangeran Tumanggung sudah sangat berambisi untuk menjadi penguasa Daha. Untuk menghadapi Pangeran Tumanggung dengan armada perang yang kuat, Raden Samudra untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak bersedia membantu Kerajaan Banjar asalkan raja beserta rakyatnya bersedia membantu Kerajaan Banjar asalkan raja beserta rakyatnya bersedia memeluk agama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Ambisi Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar baru berhasil setelah Sultan Aminullah atau Sultan Kunding Raja ke-12 wafat pada tahun 1734. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda. Mereka menawarkan bantuan kepada Sultan Tamjidillah agar dapat menjadi penguasa dan mengusir Ferguson Aminullah. Sultan Tamjidillah berhasil mengusir Pangeran Aminullah dan Istana Banjar. Sebagai bentuk balas budi, Sultan Tamjidullah menandatangani perjanjian perdagangan dengan Belanda pada tahun 1747 Masehi dan mendirikan kota di Tabanio. Baik, kedua, Kerajaan Pontianak yang akan dibacakan oleh Habib dan Kholik. Kepada Habib, silakan. Kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat antara lain Tanjung Pura dan Lawe. Kedua kerajaan tersebut pernah diberitakan Tome Pires pada tahun 1512 sampai 1551. Tanjung Pura dan Lawe menurut berita musafir Portugis sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa. Bahkan kedua daerah yang diperintah oleh Pate atau mungkin Adipati kesemuanya tunduk kepada kerajaan di Jawa yang diperintah Adipati Unus. Tanjung Pura dan Lawe menghasilkan komoditas seperti emas, belian, padi, dan banyak bahan makanan. Demikian pula kota Waringin yang kini sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat pada masa Kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram, sekurang-kurangnya sejak abad ke-16. Meskipun kita tidak mengetahui Islam di Pontianak, konon ada pendakwah dari Takrim yang datang untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kholik. Mereka di antara Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Marpuah. Mereka menelusuri sungai ke arah laut, memasuki Kapuas Kece sampailah ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kata Pontianak. Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pemimpin utama di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Aidrus yang kemudian memindahkan kota dengan pembuatan benteng atau kubu dari kayu-kayuan untuk pertahanan. Sejak itu Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Aidrus dikenal sebagai Raja Kubu. Daerah itu mengalami kemajuan di perdagangan dan keagamaan sehingga pedagang yang berdatangan dari berbagai negeri. Cerita lainnya mengatakan bahwa pendakwah dari Tarim, Hadramaut mengajarkan Islam dan datang ke Kalimantan bagian barat terutama ke Sukadana ialah Habib Husin Al-Gadri. Ia semula singgah di Aceh, kemudian ke Jawa dan sampai di Semarang. Di tempat ia bertemu dengan pedagang Arab bernama Syekh. Karena itulah Habib Gadri berlayar Sukadana. Dengan kesaktian Habib Husin
Al-Ghadri menyebabkan ia mendapat banyak simpati dari raja, Sultan Mataram dan rakyatnya. Kemudian Habib Husin Al-Ghadri pindah dari Matan ke Mempuh untuk meneruskan syiar Islam. Setelah wafat, ia digantikan oleh seorang putranya yang bernama Pangeran Syed Abdurrahman Nurul Alam. Ia pergi dengan rakyatnya ke tempat yang dinamai Pontianak, dan tempat itu ia mendirikan keraton dan masjid agung. Pemerintahan Syarif Abdurrahman Nur Alam Ibnu Habib Husin Al-Ghadri pada 1773 sampai 1808 digunakan oleh Syarif Kasim Ibnu Abdurrahman Al-Ghadri pada 1808 sampai 1828. Selanjutnya Kesultanan Pontianak di bawah pemerintahan Sultan keluarga Habib Husin Al-Ghadri. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, dalam kerajaan Islam Kalimantan terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Banjar dan Kerajaan Pontianak. Yang pertama ada Kerajaan Banjar, yang dimana kerajaan ini masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Sukarama. Kerajaan Banjar mengalami kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Mustasim Billah pada tahun 1595 sampai 1620. Yang kedua ada Kerajaan Pontianak yang terletak di daerah Kalimantan Barat antara lain Tanjung Pura dan Lawe, yang mana kedua daerah tersebut diperintah oleh Pate atau mungkin Adipati. Kesemuanya tunduk terhadap kerajaan di Jawa yang diperintah oleh Adipati Anas. Mungkin sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.